Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Purwojat Miko. Kali ini saya akan share kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya terkait kenaikan jabatan akademik dosen atau jabatan fungsional di masa peralihan. Nah, di sebelumnya saya sudah membuat video tentang edaran ya dari surat Dirjen terkait ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan. Silahkan Bapak Ibu cek di playlist saya. Nah, saya akan melanjutkan ini. Salah satu hal yang detail terkait ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan ini akan ada panduannya ya di lampiran keputusan ya. Lampiran keputusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 209 ya. Garing P garing 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Nah, sebelum kita ke lampiran ini yang lebih detail terkait karil ya, syarat khusus karya ilmiah ya, yaitu lektor ke lektor kepala. Ini saya masih fokus ke lektor kepala karena ini kebetulan saya sedang mengurus itu, sehingga saya juga ingin nih share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, kita kembali ke sini dulu ya, kita flashback lagi bahwa ketentuan kenaikan jabatan dalam masa peralihan ini berlaku untuk seluruh dosen baik PNS maupun non PNS. Jadi semua ya, semuanya sama sekarang. Nah, poin keempat, pengajuan kenaikan jabatan LK dan GB di laman PAK itu sudah ditutup per 6 Mei 2024. Ya. Sehingga ya seluruh pengajuan fungsional itu dari pak ya .kemendikbud.go.id itu dialihkan ke sister.kemendikbud.go.id ya, sesuai periode pengajuan. Nah, selanjutnya semua pengajuan kenaikan jabatan dilakukan melalui sister, dan untuk laman pak ya resmi ditutup. Nah, ini sudah resmi ditutup ya sejak edaran surat Dirjen ini di-share kepada publik ya, sehingga sekarang dialihkan ke sister. Nah, ini jadi tantangan ini ya, karena sosialisasi pak di sister ini juga sepertinya perlu ditingkatkan ya, sehingga teman-teman termasuk saya dosen-dosen itu tahu bagaimana prosedur teknis untuk pengajuan pak melalui sister. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicek ya. Ya, bisa dicek di video saya. Nah, saya kembali ya sedikit ke sini. Ya, sedikit yang kemarin sudah kita bahas juga di video saya, tapi tidak ada salahnya kita bahas sedikit di sini ya, untuk mendetailkan di salinan ini ya, di salinan keputusan Menteri Pendidikan ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Nah, di sini ya, untuk S2 ya, syarat khusus karya ilmiahnya itu satu karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus sebagai penulis pertama. Nah, ini karena saya fokusnya S2 jadi magister ya saya fokuskan. Kalau yang doktor ini cukup Sinta 1 ataupun Sinta 2 atau lebih tinggi sebagai penulis pertama. Berarti kalau Scopus boleh nggak S3? Ya boleh banget ya, karena lebih tinggi ya posisi level dari poin jurnal Sinta 1 maupun 2. Nah, kita ke sini Bapak Ibu. Saya akan share di deskripsi video. Jika Bapak Ibu belum memiliki salinan ini, silahkan diunduh. Nanti saya coba linkkan di drive ya, Bapak Ibu bisa unduh di deskripsi video. Nah, apa yang menarik di sini ya, di tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Nah, ini ya, pembinaan dan pengembangan profesi karir dosen. Nah, saya coba telusuri ya, telusuri yang fokus untuk jurnal internasional ya, Scopus atau berkualitas ya, dalam bahasa salinan ini ya ditekankan berkualitas ya. Nah, ini tadi ini adalah salinan sebenarnya di surat Dirjen tadi, muaranya di sini sebenarnya ya, muaranya di sini. Nah, coba ini ya. Bagaimana definisi, uraian ataupun penjelasan terkait jurnal internasional yang berkualitas. Ya, karena di sini kita harus hati-hati memilih ya jurnal-jurnal yang internasional yang berkualitas atau terindeks Scopus. Ini hati-hati Bapak Ibu ya, jangan
membiasakan ya, karena kita punya punya aset, punya modal, kemudian kita mudahkan ke pihak ketiga ya. Nah, ini saya termasuk orang yang tidak sepakat ya, karena kita hanya bicara kuantitas nanti ya, kita akan kehilangan kualitas. Kuantitasnya adalah kita bisa publish ya, karena kita punya materi tentunya, tapi dari sisi kualitas kita nggak dapat ilmu, pengalaman, daya juang, bahkan kompetensi yang paling utama. Nah, kenapa sampai hari ini saya masih kekeh untuk tidak ya menggunakan pihak ketiga? Salah satunya adalah ya tentu ini tanggung jawab moral kita, bahwa kita harus belajar ya, meningkatkan kompetensi ya, tidak untuk ya naik lift ya supaya cepat sampai nih di lantai 5 atau lantai 6 ya. Lift ini saya ibaratkan ya pihak ketiga lah, kita tinggal bayar, punya alat, cepat naik ke lantai 6. Nah, kita kembali, jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah. Ini umum, memiliki ISSN, masih umum, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, masih umum ya, memiliki terbitan versi daring juga pastinya. Dewan Redaksi Editorial Board adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara. Nah, ini 4 negara ya. Saya yakin kalau jurnal internasional berkualitas ini akan terakomodir ya. Nah, apa selain itu? Poin ke-6, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Nah, ini hati-hati. Kita harus mulai hati-hati, ini mulai detail Bapak Ibu. Satu terbitan ya, satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Ya, jangan sampai nanti dari negara A saja semuanya ya. Padahal jurnal internasional itu terindeks Scopus. Rasanya nggak mungkin ya. Tapi kita tidak tahu. Poin ke-7, alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Ini tentu masih umum. Editor boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Masih umum. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Masih ya. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar. Nah, mulai hati-hati poin 10 Bapak Ibu, teman-teman. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Wah, ini kewajaran dari sisi jumlah artikel. Misalnya seperti ini. Di volume 1 nomor 1 itu publish 10 artikel, misal ya Bapak Ibu. Kemudian di volume 1 nomor 2 itu terbit 35. Nah, ini yang definisinya sudah mulai tidak wajar. Konsistensinya sudah mulai tidak wajar. Tapi kalau dari 10 ke 13, 14 sampai 15 saya kira ini masih masih wajar. Nah, kebetulan saya pernah ikut kegiatan pelatihan untuk penjaminan mutu naskah jurnal. Kebetulan saya Chief Editor Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta. Ini saya tanya ke asesor, ya, wajar dari sisi jumlah terbitan itu seperti apa? Yaitu konsisten. Ya, konsisten. Kalau setiap edisi 10 ya sebaiknya 10. Ya, kalaupun lebih dikit. Jangan 2 kali lipat. Ya, dari 10 ke 20. Tadi saya contohkan ke 30 atau 35. Nah, ini ya, format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Nah, ini mengindikasikan poin 10 ya, format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Ini berarti salah satunya adalah dari sisi manajemen tata kelola. Ya, editor boards-nya. Ya. Artinya nggak konsisten mereka ya dari sisi format tampilan. Poin 11, tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi. Waduh, ngeri ini ya. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi, tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori yang diragukan. Nah, ini nih. Karena di sini masih ada atau ya, tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi. Wah, ini ngeri nih kalau discontinue, kemudian masuk lagi ke Scopus, kita publish di sana, poin 11 ini diragukan sepertinya. Nah, ini tentu perlu pendalaman dari definisi uraian ya dari poin ke 11. Nah, ini kan dari kacamata saya ya, kacamata saya bisa saja buram, bahkan mungkin
tidak tampak secara utuh ya Bapak Ibu teman-teman. Kemudian jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini masih umum ya, kredibel ya. Kemudian juga terlibat diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi ya, masih umum. Kemudian poin E, jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal yang memenuhi kriteria dengan indikator. Nah, ini diterbitkan oleh asosiasi, oke, masih terindeks dalam basis data internasional bereputasi ya tentu WOS ataupun Scopus ya, dengan memiliki SJR di atas 0,1 atau JIF WOS paling sedikit 0,005. Kemudian ini ya dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi, proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik. Nah, berarti penulis pertama dan korespondensi. Ini perlu kita catat. Masih sama ya. Di PAK di 2019 masih sama. Kemudian poin F, karya ilmiah yang dipublikasikan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah, tugas belajar dan sebagainya ya, yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi atau tesis diakui tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Nah, ini masih sama. Ya, sebagian atau sebagian besar atau pengembangan dari tesis maupun disertasi itu tidak bisa digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Poin G, karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala ya, ke lektor kepala dan guru besar tidak boleh diterbitkan dari PT asal. Wah, ini nih baru ini menurut saya ya. Jadi misalkan ini kampus A punya jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Ya, kampus A punya dosen mau menuju ke lektor kepala atau GB. Nah, dosen ini ternyata publish di PTA ya. Dari poin G ini nggak bisa digunakan untuk syarat khusus. Nah, ini baru ini ya. Ini baru menurut saya ya. Syarat khusus nggak bisa. Poin terakhir H, karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir dapat digunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan akademik. Nah, ini masih sama. Ya, masih sama. Nah, itulah Bapak Ibu, silahkan dikunyah-kunyah, silahkan diunduh, dibaca ya, walaupun masih belum ataupun sedang mempersiapkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Saya kira kita harus banyak membaca panduan ini sehingga kita dapat menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.